Cek, Sam. Halo? Oke. Assalamualaikum, salam hangat untuk seluruh warga Jakarta dimanapun Anda berada. Di tengah kesibukan kota Jakarta, selalu ada pintu kesempatan untuk orang-orang yang mau terus bertumbuh ataupun terus berkembang. Salah satu pintu tersebut ada di sini. Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat. Dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang di podcast PPKD Jakarta Pusat. Perkenalkan, saya Rahmahani Izati dari Desainer Multimedia tahun 2025. Kami menyadari, mungkin Bapak, Ibu, ataupun teman-teman sekalian masih banyak yang belum mengenal lebih dalam mengenai PPKD. Bahkan, mungkin masih banyak yang belum mengetahui kesempatan luar biasa yang diberikan oleh pemerintah untuk warganya. Oleh karena itu, hari ini kita akan mengenal lebih dalam. Pada podcast hari ini telah hadir bersama kita salah satu sosok yang paling paham mengenai visi dan misi PPKD Jakarta Pusat, yaitu Ibu Kepala Subbagian Tata Usaha, Ibu Meirina Damayanti, SIPME. Baik, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk dapat menyapa warga Jakarta hari ini. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik, terima kasih Kak Rahma. Saya senang sekali hari ini bisa ikut di podcast PPKD Jakarta Pusat. Perdana kayaknya ini ya. Makanya semoga nanti saya bisa menyampaikan hal-hal yang baik untuk warga DKI Jakarta. Oke, baik. Luar biasa Ibu, terima kasih. Tujuan dari podcast hari ini cukup sederhana. Memastikan warga Jakarta tidak ada lagi yang kehilangan kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini, khususnya dikarenakan kekurangan informasi. Mungkin untuk pertanyaan pertama itu yang paling mendasar nih Bu. Apa sih PPKD itu Bu? PPKD itu Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat. Mungkin banyak masyarakat lebih familiarnya ke Balai Latihan Kerja atau BLK. Tapi secara nomenklaturnya, kalau di DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, itu berupa Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat. Secara di bawah Pergub 57 2022, kami itu berada di bawah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi. Dengan tugas utamanya itu tentu memberikan pelatihan keterampilan dan keahlian bagi masyarakat, khususnya masyarakat DKI Jakarta. Oke, baik Bu. Untuk di PPKD ini sebenarnya ada apa aja sih Bu yang bisa dipelajari? Apakah ada beragam kejuruan ataupun jurusan? Bagaimana Bu? Oke, jadi kalau di PPKD Jakarta Pusat kami punya 2 program pelatihan, yaitu program pelatihan reguler dengan mobile training unit. Kalau reguler itu di tahun 2025 sendiri itu ada 18 kejuruan. Di 18 kejuruan itu untuk durasi pelaksanaan hari pelatihannya itu beragam. Dari mulai 30 hari, 45 hari, sampai 60 hari. 30 hari itu seperti akuntansi junior 30 hari, kemudian gambar konstruksi CAD itu 30 hari. 60 hari yang paling lama adalah bahasa Korea, karena memang bahasa asing termasuk yang sulit dipelajari, apalagi memang secara tulisan itu berbeda sekali bahasa Korea dengan Latin. Mereka tidak menggunakan Latin, tapi ada hurufnya sendiri, Hangul ya namanya. Nah, kalau mobile training unit itu yang tadi sudah saya sampaikan, itu kami jemput bola ke masyarakat. Masyarakat apa yang masyarakat butuhkan. Untuk MTU sendiri, durasi pelaksanaan pelatihan harinya adalah selama 30 hari. Dan di 2025 itu terdapat 10 kejuruan. Target kami memang di 2026 semoga bisa bertambah kejuruannya, sesuai dengan tentunya link and match dengan kondisi real masyarakat dan apa yang diinginkan di market atau perusahaan. Oke, baik Bu. Wah, ternyata sangat banyak variasi dari kejuruan di PPKD ini ya Bu. Untuk selanjutnya mungkin saya jadi penasaran nih Bu. Kan dari banyak, ada 2 jenis, ada yang reguler, ada juga yang MCU. Dari kedua jenis tersebut, apakah ada target peserta untuk setiap kejuruan atau seperti contohnya mungkin ya Bu. Untuk kejuruan jenis yang reguler itu ditujukan untuk lulusan yang ingin mencari pekerjaan Bu, atau mungkin bisa juga apa untuk MCU tuh untuk ibu rumah tangga ataupun
pemuda Karang Taruna yang sedang ingin membuat wirausaha di lingkungannya? Atau bagaimana sih, Bu? Oke. Profilingnya untuk pesertanya untuk program pelatihan reguler dengan MTU pasti berbeda. Tapi yang perlu saya jelaskan di pertama kali adalah di PPKD Jakarta Pusat secara prinsip itu terbuka untuk seluruh warga masyarakat DKI Jakarta khususnya. Karena memang kami dibiayai oleh APBD, Anggaran Perencanaan Belanja di Daerah DKI Jakarta. Kemudian profiling pesertanya bagaimana? Kalau untuk reguler itu yang jelas memiliki mobilitas dan berkomitmen. Kemudian profilnya beragam. Para lulusan sekolah formal, SMA, SMK, ataupun S1, ataupun S2, kami tidak membatasi. Yang butuh memang keterampilan secara teknis, bukan keterampilan teori. Mungkin kalau secara teori itu kita bisa peroleh dengan secara pendidikan formal lewat sekolah. Tapi kalau untuk vokasi atau keterampilan teknis, datanglah ke pusat-pusat pelatihan seperti PPKD Jakarta Pusat yang nantinya memang harapannya itu jembatan untuk menuju ke pekerjaan pertama kalau memang yang bersangkutan atau kandidat tersebut adalah fresh graduate. Tapi bagaimana dengan MTU? Kalau target peserta MTU sendiri itu sifatnya kewilayahan kemudian personal. Targetnya tentu kepada masyarakat yang memang memiliki keterbatasan waktu dengan akses untuk menuju ke gedung PPKD Jakarta Pusat. Transportasi misalkan contohnya. Nah memang tadi seperti Kak Rahma sampaikan, ibu rumah tangga itu masuk ke dalam kategori profiling kami sebagai kandidat peserta di program pelatihan Mobile Training Unit. Kenapa? Karena ibu rumah tangga itu ada keterbatasan akses transportasinya. Mungkin di rumah juga ada yang harus diurus. Nah, makanya memang salah satunya itu. Ibu rumah tangga masuk ke dalam kategori profiling akses tersebut. Selain memang karena dan masyarakat lain yang memiliki keterbatasan akses yang sama. Oke, baik Bu. Sangat jelas sekali mengenai target dari peserta ini ya Bu. Berarti terbuka untuk segala usia dengan syarat di atas 17 tahun seperti itu ya Bu. Oke Bu, baik. Dari penjelasan tersebut, saya jadi penasaran nih Bu. Bagaimana sih Bu, PPKD tuh yakin bahwa program-program kejuruan di sini itu benar-benar bisa melakukan link and match ke perusahaan-perusahaan di Jakarta khususnya Bu. Itu bagaimana Bu? Oke, link and match itu wajib ya. Link and match kita kasih pelatihan harus bisa dipakai. Istilahnya barang yang masuk itu harus mutunya begitu keluar barangnya bisa dipakai. Jangan sampai barangnya nggak bisa dipakai. Makanya perlu link and match. Nah, ada beberapa langkah konkret yang kami lakukan. Yang pertama itu kurikulum yang kami gunakan itu tentunya berbasis industri dan standar industri nasional. Jadi pondasi utama dalam penyusunan kurikulum materi ajar kami adalah SKKNI. Kalau belum familiar, SKKNI itu artinya standar kompetensi kerja nasional. Nah, kemudian standar itu disesuaikan spesifik dengan spesifikasi apa yang dibutuhkan di Jakarta. Dan kami tinjau berkala, kami evaluasi, kami monitoring berkala dengan masukan-masukan dari asosiasi profesi juga. Gitu. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita lakukan uji kompetensi dan sertifikasi. Itu dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Jadi sertifikasi ini semacam paspor lah untuk masuk dunia kerja. Nilai jual teman-teman peserta pelatihan lulusan tentu akan lebih tinggi dibanding calon rekrutmen lainnya. Kemudian itu langkah kedua. Langkah ketiganya, komitmen kami nggak berhenti sampai di uji kompetensi. Sudah uji kompetensi sudah selesai? Tidak. Komitmen kami itu teman-teman peserta pelatihan itu perlu diimbangi kesiapan mentalnya dan profesional untuk masuk dunia kerja. Cara teori berbeda dengan keahlian vokasi. Vokasi berbeda dengan dunia real kerja. Seperti apa. Nah, itu makanya kami perlu siapkan mental dan profesional teman-teman peserta pelatihan. Kami lakukan fasilitasi dengan pendampingan karir. Jadi secara khusus teman-teman peserta pelatihan nanti dikasih pembekalan. Seperti menyusun CV yang secara profesional, kemudian ATS friendly, kemudian bagaimana teknik menjawab dalam wawancara yang efektif nanti dengan rekruter, sampai dengan membangun citra diri yang profesional. Jadi tujuannya, kami ingin memastikan para peserta pelatihan itu punya keahlian yang didukung kemampuan yang baik. Begitu. Kemudian ada lagi, langkah yang keempat yang perlu saya jelaskan. Langkah keempat itu setelah
siap semuanya, CV sudah bagus, kemudian secara mental sudah oke, profesional, cara membawa diri, citra diri sudah oke. Kemudian kami fasilitasi dengan pemasaran kerja yang terarah. Jadi kami memiliki jaringan kemitraan strategis. PPKD Jakarta Pusat sendiri itu sudah bermitra dan bekerja sama secara resmi, MOU dengan berbagai perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang berada di Jakarta. Dan kebanyakan perusahaan yang memang sudah bekerja sama secara resmi dengan kami, informasi-informasi itu eksklusif, hanya dibuka di PPKD Jakarta Pusat. Kenapa? Karena yang tadi, kelulusan itu sudah punya sertifikasi profesi, secara daya jual sudah tinggi dan perusahaan sudah yakin dan percaya pada PPKD Jakarta Pusat dan alumninya. Saya bisa pastikan bahwa jalur akses perusahaan atau kebutuhan kerjanya itu terpercaya dan memang eksklusif khusus untuk para alumni. Saya jadi cukup takjub ya Bu, dari cara bagaimana merancang untuk pelatihan di sini, lalu bagaimana link and match-nya untuk ke perusahaan yang ada di Jakarta. Dari penjelasan Ibu tadi, saya yakin mungkin para pendengar sekarang jadi makin penasaran nih, gimana sih cara daftar dan alurnya tuh bagaimana biar bisa segera jadi peserta pelatihan di PPKD Jakarta Pusat. Itu bagaimana sih Bu? Jadi kami lebih banyak mengarah ke website, kemudian ke Instagram, sosial media. Secara masuknya itu ada prosedur dan persyaratan yang memang sudah diatur secara legalnya di peraturan yang DKI Jakarta sendiri. Usia minimal 17 tahun. Batas bawah 17 tahun tapi tidak ada batas atas. Apakah yang 50 tahun bisa ikut? Bisa. 60 tahun bisa ikut? Bisa. Why not? Karena mereka mindset-nya sudah menjadi wirausahawan. Karena memang bukan usia produktif. Kemudian setiap peserta wajib mengupload berkas dalam bentuk soft copy. Jadi untuk pendaftaran di PPKD Jakarta Pusat, pendaftarannya tidak dilakukan secara offline. Jadi peserta datang, kemudian bawa map, bawa berkas, tidak. Semua pendaftaran dilakukan secara online. Jadi kami memudahkan masyarakat untuk lewat dari rumah saja. Secara soft copy, formatnya seperti apa? Apakah harus PDF? Tidak. Bisa berupa foto, tapi foto yang jelas. Kemudian di-upload di portal resmi kami, di link resmi kami yang kami sosialisasikan lewat Instagram berkala. Dan itu wajib masyarakat untuk ber-KTP DKI Jakarta. Kalau yang nggak memiliki KTP DKI Jakarta juga bisa, tetapi kami berikan fleksibilitas berupa surat keterangan domisili. Itu yang harus dicantumkan. Selain itu, ijazah pendidikan terakhir. Apakah harus S1 sarjana? Apakah harus SMA atau SMK? Tidak. SMP juga tidak apa-apa. Yang penting ijazah terakhir calon kandidat itu harus juga di-upload. Kemudian diunggah di portal pendaftaran resmi kami. Lalu untuk tahapannya bagaimana sih Bu? Apakah mengirimkan dokumen-dokumen tersebut langsung ada informasi diterima atau bagaimana nih Bu? Oke, tentu semua ada proses ya. Iya. Tentu semua ada proses. Ketika calon kandidat berminat kejuruan mana, kemudian daftar di portal resmi kami, memilih kejuruan yang mereka inginkan. Tahapannya sendiri itu ada 3 tahap. Jadi yang pertama seleksi administrasi, kita verifikasi dulu kelengkapan berkas dari calon kandidat yang mendaftarkan diri. Yang memang sesuai persyaratan, maka yang bersangkutan calon kandidat kemudian akan diumumkan lulus untuk seleksi administrasi di sosial media kami. Kandidat-kandidat yang lulus kemudian masuk ke tahapan berikutnya. Tahapan tes tertulis, kemudian tahapan wawancara. Oke, baik Bu. Terima kasih rincian dari tahapannya Bu. Dari penjelasan itu juga saya jadi penasaran nih Bu. Kan untuk kuota yang diterima di sini tuh sangat terbatas ya Bu. Karena untuk ruang kelasnya dan bangku untuk fasilitas lainnya Bu. Saya penasaran nih Bu, setelah saya cek-cek di sosmed mungkin banyak yang menanyakan, bahkan mungkin ada kelompok-kelompok yang sudah berpikiran buruk nih Bu, bahwa untuk lolos di program pemerintah itu kita tuh harus punya koneksi. Bagaimana sih Bu, apa benar sih orang dalam ini tuh memiliki potensi yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak punya koneksi atau bagaimana Bu? Atau apakah memang murni dari kemampuan para pendaftar? Bagaimana Bu? Fenomena ordal ya. Iya, fenomena betul ordal sekali, Bu. orang dalam. Jadi ini kesempatan kami PPKD Jakarta Pusat itu untuk meluruskan persepsi
seluruh-seluruhnya yang keliru dan meresahkan. Banyak komen-komen mungkin di sosial media, di Instagram kami. Izinkan saya untuk menjelaskan atau meluruskan persepsi-persepsi yang keliru ini. Jadi secara resmi saya tegaskan bahwa tidak ada istilah orang dalam proses seleksi di PPKD Jakarta Pusat. Seluruh calon kandidat mengikuti tahapan seleksi yang telah ditentukan, 3 tahap yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi adanya koneksi atau jalur titipan itu sebenarnya malah menciderai amanah yang sudah diberikan negara oleh kami. Jadi negara sudah memberikan amanah, dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta memberikan amanah lewat APBD, lewat anggarannya untuk mencari 20 talenta terbaik dari seluruh warga DKI Jakarta. Jadi bukan 20 kerabat, 20 kenalan, 20 sepupu, 20 kakaknya siapa. Bukan. Jadi kami, visi, misi, targetnya kami dan amanah kami adalah keadilan dan transparansi dalam proses seleksinya. Nah, itu pondasi pertama kami. Itu dia. Oke, baik Bu. Lalu dari penekanan Ibu ini Bu, jadi mungkin para pendengar jadi penasaran, bocoran untuk para pendaftar yang ingin berdaftar agar mempunyai peluang yang lebih besar untuk diterima di PPKD ini Bu. Peluang yang lebih besar ya? Peluangnya apa sih, tips and tricksnya? Betul ya? Bu. Tips and tricks untuk masuk PPKD. Tidak hanya Jakarta Pusat sebenarnya. Tips and tricks ini bisa teman-teman gunakan juga ketika mau mendaftar di PPKD yang lain, bahkan mungkin secara hidup juga gitu. Yang pertama, adanya kesungguhan. Kesungguhan itu bukan yang cuma di bibir, bukan cuma ucapan aja, bukan cuma bisa bilang saya serius gitu. Bukan cuma itu. Tapi kalau kami dalam proses tahapan, khususnya pada tahapan yang ketiga, kedua dan ketiga ya, apalagi ketiga wawancara, itu kami nilai di situ tidak hanya calon kandidat bilang saya serius, tapi calon kandidat harus tahu detail kejuruan apa yang calon kandidat itu ingin daftarkan. Misalkan Kak Rahma mau daftar waktu itu desainer multimedia. Kak Rahma harus tahu dulu kejuruan apa yang Kak Rahma daftarkan. Kemudian Kak Rahma harus punya visi dan target apa nanti setelah Kak Rahma lulus. Kemudian calon kandidat itu seharusnya memang melakukan riset-riset kecil-kecil yang dilakukan sebelum wawancara untuk menunjukkan keseriusan. Jadi tidak hanya sekedar ucapan saya serius, tapi saya mengetahui secara detail apa yang saya daftarkan, apa yang akan saya lakukan, kemudian visi misi target ke depannya seperti apa. Kemudian yang kedua, itu menurut saya dan menurut memang kami secara guidance-nya adalah kejujuran dan kerendahan hati dari si calon kandidat. Jadi kami memang sangat menghargai kandidat-kandidat yang jujur yang berkata, saya belum tahu, tapi karena ketidaktahuan saya pengen belajar nih. Saya daripada kandidat yang seolah-olah sudah tahu, sehingga jumawa menyampaikan jadi cerita, saya bisa ini, saya pernah ini. Kalau kami lebih menghargai kandidat-kandidat, calon kandidat yang memang ingin belajar, jadi istilahnya dalam sebuah gelas itu kosong, kami isi. Dibanding kami harus mengisi gelas yang sebenarnya sudah penuh. Kalau gelas ini sudah penuh, di depan saya gelas ini sudah penuh. Saya isi lagi, pasti luber. Betul. Pasti ada ilmu yang merembes keluar. Jadi akhirnya nggak kepake. Air yang luber itu tentu nggak bisa digunakan. Tapi ketika gelasnya kosong, kita isi ilmu, kita minum, masuk ke dalam badan, itu pasti berguna. Kemudian yang ketiga itu daya juang. Jadi dalam wawancara, kami itu sering tanya, tantangan apa sih yang pernah dihadapi para calon kandidat? Kami nggak cari cerita yang paling hebat tuh, kami nggak cari seperti itu. Kami ingin lihat percikan daya juang di mata para calon kandidat yang memang semangat sungguh-sungguh pengen istilahnya memperbaiki hidup. Ya, memperbaiki hidup, mau menambah ilmu mungkin. Kemudian dan kami cari kandidat yang nggak mudah menyerah, pantang menyerah. Karena nanti di dunia kerja itu jelas jauh berbeda sekali dengan secara teori di kampus, di sekolah itu jelas beda. Dan kesalahan fatal
yang memang sebenarnya beberapa kali kami temui ketika proses wawancara, itu calon kandidat seperti meremehkan proses. Jadi bukan menggambarkan visi dan target calon kandidat sendiri, tapi malah menjual cerita. Saya begini, saya dulu, saya sudah. Nah, seperti itu. Bukan itu yang kami cari. Karena tujuan kami adalah menambah ilmu. Kalau memang calon kandidat sudah punya ilmu, apalagi yang perlu kami tambahkan? Gitu. Kan? Jadi bukan soal koneksi atau ordal itu. Jadi koneksi terbaik yang harus dicari adalah koneksi antara diri Anda dengan tujuan karir Anda selanjutnya. Kesungguhan dan daya juang itu koneksi yang kami nilai. Wah, luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini ya Bu. Tidak hanya informatif, tapi juga meluruskan dan mencerahkan pandangan dari masyarakat ya Bu. Dari podcast hari ini bisa didapatkan bahwa terdapat loh pusat pelatihan gratis yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kurikulum yang relevan berdasarkan standar nasional yaitu SKKNI, lalu juga dapat mengikuti uji kompetensi dengan lisensi BNSP. Selain itu juga untuk pendaftarannya itu tidak terbatas usia dengan syarat di atas 17 tahun. Baik Bu, seperti itu ya Bu. Jadi untuk warga Jakarta sekarang yang sedang ingin berjuang untuk mencari pekerjaan, jangan hanya menunggu keajaiban. Ayo segera bangun, bangkit, dan bersiap untuk menjadi keajaiban tersebut. Baik Bu, sekian untuk podcast hari ini. Mungkin sebagai penutup saya ingin meminta sesuatu nih Bu. Mungkin boleh kata-katanya hari ini nih Bu. Kata-kata hari ini, kalau kita ibaratkan kesempatan itu sebuah pintu, kita jangan takut. Pintu itu kita ketuk. Kita jangan takut untuk melangkah masuk. Kalau kita ragu-ragu, kita takut, kemudian negatif dulu, dan apalagi takut gagal, kita tidak akan pernah maju. Semua pasti sebelum berhasil ada kegagalan. Gagal itu jadikan proses pembelajaran. Kalau teman-teman maju terus, tidak terhalang dengan gagal kita coba lagi, tetap maju terus. Itu merupakan salah satu proses seleksi kami juga untuk menilai teman-teman. Jadi ketika misalkan Kak Rahma pernah daftar, Kak Rahma gagal, Kak Rahma daftar lagi boleh nggak? Oh boleh, berarti Kak Rahma punya daya juang di situ. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan ke teman-teman pendengar podcast PPKD Jakarta Pusat. Oke baik, terima kasih kepada Bu Merina atas kesempatannya, lalu terima kasih juga untuk para pendengar podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast PPKD Jakarta Pusat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.